berapa orang yang join? Baru 4 Ustaz, baru 4. Kita alhamdulillah sudah selesai pembahasan makharijul huruf, ya kan? Iya. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke sifatul huruf. Tekan ini. Asik. Mungkin setelah kita belajar sifatul huruf, mungkin kita bakal praktek Hmm. praktek sebutin satu persatu. Ini dari antum-antum semua baca apa namanya, ucapin hurufnya satu persatu insyaallah. Wah, saya setuju Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Asik, asik, Insyaallah. asik. Siapa yang tahu? Saya kadang pernah terbayang Ustaz, teman-teman yang ada di kelas antum ini mungkin bisa nanti sekaligus membuat gerakan Ustaz. Kelas di mana maksudnya? Kelas kita sekarang ini. Iya, saya kebayang misalnya teman-teman nanti eh, itkon di dalam apa nadhori sama tatbiknya, kemudian apa nih kayak penyebaran kayak dakwah gitu Ustaz. Antum yang daerah sana dakwah itu. Wes. Insyaallah lah kita kan, ya kita mulai aja dulu. Kita mulai aja. Oke. Hanya Apa yang sekilas pernah bayang aja Ustaz. mudah-mudahan semua yang antum bayangkan bisa menjadi kenyataan. Amin, amin, amin. Makasih doanya Ustaz. Mudah-mudahan menjadi amal jariah nanti buat kita. Amin, amin. Jangan sampai kita jadi, ada istilahnya itu, jadi orang mandul dalam ilmu. Mandul maksudnya sebatas kita aja gitu. Ya, ilmunya nggak nyalur. Kita menjadi orang yang terakhir. Ya Allah, naudzubillah Ustaz. Jangan jadi kayak gitu. Insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah. Karena nggak dapat di hadisnya kan dikatakan man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata belajar ini, belajar Al-Qur'an di sini katanya umum. Memakai sebuah kata yang umum. Al-Qur'an itu apa saja lagi berkaitan dengan Al-Qur'an. Tentang i'rab Al-Qur'an, tentang tafsirnya, tentang ilmu asbab nuzul, tentang nasikh wal mansukh, tentang fasmul masahif dan sebagainya. Banyak. Jadi ahlul Quran itu bukan hanya orang yang hafal aja. Orang yang ngajar tafsir pun bisa dikatakan ahlul Quran. Insyaallah teman-teman Mana nih buat subur semua Ustaz. berempat orang nih yang masuk nih. Kayaknya kalau teman-teman nanti dapat informasi yang tadi Ustaz sampaikan, insyaallah mudah-mudahan sih tambah eh, apa bisa dibilang inten ngoten Ustaz. Kayak tadi kan Ustaz bilang akan ada tahsin. Tentunya itu yang sepertinya juga kemarin juga sempat ada yang tanya kalau nggak salah di Jabri ke saya, ada sesi itu untuk talakinya Bang, Bang Fakhri. Belum, belum, belum gitu. Oh, mudah-mudahan Maksud setelah selesai kita iya. ini kita coba lah. Kita coba praktek. Penting juga praktek nih. Yang penting suaranya kedengaran jelas, baru bisa nanti kita praktek. Misalnya suaranya nggak jelas, juga praktek. Siap Ustaz. Sifat huruf. Oke. Pembelajaran dimulai. صفات الحروف الساء.
Kita mulai aja ya. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a nahjahu ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih Allah beri waktu, Allah beri kesempatan untuk hadir kembali di pertemuan kita. Di kesempatan kali ini Allah masih izinkan kita buat belajar kitab At-Tajwid Al-Musawwar. Alhamdulillah kita sudah banyak mengambil manfaat dari kitab ini mulai dari awal tentang hukum-hukum basmalah, membaca basmalah dan ta'awudz. Kemudian juga kita sudah membahas tentang kapan Al-Quran itu dibukukan dan bagaimana tahap-tahapannya. Kemudian setelah itu kita juga membahas huruf Arabiyah, kemudian membahas alat-alat yang digunakan manusia atau alat ucap manusia yang ada di dalam rongga mulut, dan banyak lagi selain dari itu yang sudah kita pelajari. Kitab Tajwid Al-Musawwar, tajwid bergambar, yang disusun oleh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, beri taufik kepada beliau agar menetapkan beliau dalam istiqomah dalam mengabdi terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan Allah lipat gandakan setiap kebaikan beliau, dan mudah-mudahan Allah menjadikan semua amalan beliau itu khalisan liwajhillah, memang benar-benar tulus karena Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita juga yang membaca buku beliau ini bisa mendapat berkah dari beliau, insyaallah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makharij الشفتين للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Kita sudah selesai membahas tentang makharijul huruf. Itu mungkin kita akan murajaah sedikit. Makharijul huruf terbagi ya makharij ar-ra'isah. Makhraj yang pokok dari makhraj ini ada 4. Yang pertama itu al-jawf, yang kedua itu al-halq, yang ketiga itu al-fam, yang keempat itu al-khayshum. Nah, dari al-halq keluar 3 huruf. Di dalam halq ada 3 makhraj. Nah, secara spesifik di dalam halq ada 3 makhraj. Nah, masing-masing dari makhraj ini keluar dari sini 2 huruf. Kemudian makhraj al-jawf di sana ada 3 huruf. Kemudian makhraj al-fam di sana ada 11 makhraj. 11 makhraj yang mana dari 11 makhraj ini keluar 19 huruf. Kemudian yang terakhir itu ada makhraj asy-syafatain. Makhraj asy-syafatain keluar dari sana 3 huruf. Kemudian makhraj al-khayshum keluar juga dari sana 2 huruf. Sekarang kita masuk ke pembahasan sifatul hurufil arabiyyah. Nanti kita insyaallah akan membahas tentang al-maqsud bi sifati al-hurufil arabiyyati wa bayanu aqsamiha. Apa yang dimaksud dengan sifat al-hurufil arabiyyah? Dan berapa macam sifat huruf Arab ini.
Kemudian kita akan membahas hamas wal jahr, asyiddatu wal rakhawatu wal bainiyah. Kemudian ada qiyasu azminatil huruf sahihah, perbandingan zamannya huruf. Kemudian ada isti'la wal istifal, kemudian maratibut tafkhimi li huruf al-isti'la, kemudian al-huruf allati tufakhamu ahyanan, kemudian al-itbaq wal infitah, kemudian sifatul huruf al-arabiyyah allati la ضد laha, kemudian tawzi'u as-sifat 'ala al-huruf al-arabiyyah, dan insyaallah akan kita bahas semua ini. Apa maksud dari sifatul huruf al-arabiyyah? Kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan sifat huruf Arab. Sifat huruf Arab. Na'ni fi ilmi at-tajwid bi sifat al-huruf al-arabiyyah tilka as-sifat allati yu'athiru al-ikhlal biha 'ala sawt al-harf. Apa yang kita maksudkan dengan sifatul huruf ini? Yang kita maksud di dalam ilmu tajwid dengan sifatul huruf ini adalah sifat yang ketika diabaikan, ketika sifat itu tidak dijaga, itu bisa mempengaruhi suara huruf. Apa yang dimaksudkan dengan sifat al-huruf? As-sifat allati yu'athiru al-ikhlalu biha, sifat yang ketika kita mengacaukannya itu bisa berdampak ala sautil huruf. Itu bisa berdampak pada suara huruf. Apa contohnya? Seperti al-hamz wal jahr. Kemudian al-istifal wal isti'la, bikhilafi alqabil huruf allati yunsabu fiha al-harfu ila hayz muayyan fil fami kal hurufi asy-syajriyyah wan nat'iyyah. Ada juga alqabul huruf. Huruf ini juga punya laqab, tapi alqabul huruf ini berbeda dengan sifatul huruf. Asy-syajariyah itu seperti huruf jim, shin, ya, kalau saya tidak salah ya. Itu salah satu laqab juga. Kemudian ada al-lisawiyah kalau saya tidak salah. Ada banyak laqab huruf. Tapi laqab itu berbeda dengan sifat. Nah, ternyata setelah ditinjau sifatul huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat yang memiliki kebalikan. Kemudian ada sifat yang tidak memiliki kebalikan. Sifatun laha dhiddun, sifat-sifat yang baginya kebalikan. Kemudian sifatun la dhidda laha. Kemudian ada sifat yang tidak ada kebalikan baginya. Nah, as-sifatul mutadaddatu lil huruf al-arabiyyah. Nah, sifat-sifat yang punya kebalikan ada 5 sifat. Ada 5 sifat. Yang 5 yang terakhir itu tidak ada kaitannya dengan suara, tidak ada hubungannya dengan suara. Itu semua kedua sifat itu berhubungan pada pembahasan ilmu sharaf. Tidak ada hubungannya dalam ilmu tajwid dan tidak juga berdampak pada ucapan. Yang pertama itu ada al-jahr, lawannya hamas. Kemudian asyiddah, lawannya rakhawah. Di antara syiddah dan rakhawah ada namanya al-bainiyah, antara kedua sifat. Tidak syiddah dan tidak juga rakhawah. Kemudian ada al-isti'la wal istifal. Isti'la lawannya istifal. Al-itbaq lawannya infitah. Kemudian al-izlaq wal ismat. Izlaq lawannya ismat. Fahuma min ilmi as-sarfi wa laysa lahuma atharun fil nutq. Nah, kedua sifat izlaq dan ismat ini itu merupakan pembahasan dari ilmu sharaf. Tidak ada efeknya pada pengucapan. Nah, kemudian sifatul huruf al-arabiyyah allati la dhidda laha. Ini sifat yang tidak ada lawannya. Ada 8 sifat. Yang pertama safir, kedua al-qalqalah, kemudian al-layyin, al-inhiraf, kemudian at-takrir, at-tafashi, al-istitalah, al-ghunnah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sifat pertama. Kita masuk ke sifat yang pertama, yaitu sifatul hams. Wa dhidduhu al-jahr. Dhiddul hams al-jahr. Lawan dari hamas al-jahr.
Nah, jahar ini sekarang kita membahas tentang huruf-huruf Arab yang di mana hubungannya itu adalah apa namanya, jalan atau terputusnya nafas. Nah, di sini hubungannya kita bicara tentang huruf dari segi nafas itu jalan atau terputus. Min haitsu jarayan wa inhibasin nafas. Al-huruf al-arabiyyah min haitsu jarayanu wa inhibasin nafas terbagi menjadi dua. Nah, huruf-huruf Arab dari segi atau menurut jalannya nafas atau terputusnya nafas terbagi menjadi dua. Ada mahmusah, ada majhurah. Mahmusah 10 sifat, kemudian majhurah ada 19 sifat. Ada 10 huruf, kemudian majhurah ada 19 huruf. Jadi total semuanya 29 huruf. Huruf dari sifat mahmusah ada 10. Apa itu? Sakata fahassahu syakhsun. Jadi sebenarnya itu susunannya itu sakata fahassahu syakhsun, bukan fahassahu syakhsun sakat. Itu dibuat karena untuk menyesuaikan apa namanya, susunan dari syair. Itu karena kebutuhan syair. Kalau misalnya enggak kebutuhan syair, maka seperti ini susunannya. Sakata fahassahu syakhsun. Imam Jazari mengatakan sifatuha jahrun wa rifun mustafil munfatihun musmatatun والضد قل محموسها فحثه شخص سكت. محموسها فحثه شخص سكت. Ini huruf mahmusah. Kemudian huruf majhurah, apa hurufnya? Hurufnya selain dari huruf yang 10 ini. Nah, kita ingin membahas tentang hamas dari segi maknanya secara istilah. Apa hamas itu secara istilah? Huwa al-khafa'u fi sama'. Al-khafa'u fi sama'. Ketika kita mendengarkan suara hamas ini, itu suaranya itu suara yang halus. Suara yang halus. Natijata infitahil watarainus sawtiyaini. Kenapa suara itu bisa halus? Suara itu halus karena pita suara yang ada di bawah tenggorokan kita ini, di sana pita suara terbuka. Bisa kita lihat itu ada gambar dari pita suara. Ini gambar asli ya, gambar asli. Suratun haqiqiyah lil autar as-sawtiyyah halat al-hams. Nah, ketika hamas, seperti inilah bentuk dari pita suara. Wa adam ihtizazihima. Nah, ketika terbuka pita suara itu saat mengucapkan huruf hamas, pita suara itu tidak ada getarnya sama sekali. Tidak ada getarnya sama sekali. Kemudian jarayanin kathirin wa jarayanin kathirin li hawa'in nafas. Pita suara terbuka, kemudian tidak ada getaran, kemudian disertai dengan nafas yang berjalan dengan lancar. Contohnya pada saat kita mengatakan ash, 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 itu kalau misalnya saat kita mengucapkan salah satu dari huruf hamas, itu kita tekan di bagian paling bawah di tenggorokan, itu bisa kita dapati tenggorokan paling bawah tidak bergetar sama sekali. Dan seterusnya. Jadi kita ulangi. Hamas itu al-khafa'u fis sama', ada kesamaran di dalam pendengaran. Yani suara yang kita dengar itu samar-samar karena suara yang kita dengar itu lembut, itu dikarenakan terbukanya kedua pita suara dan tidak ada di sana getaran, kemudian disertai dengan jalannya nafas, disertai dengan jalan nafas yang banyak. Nah, jahar kebalikan dari hamas tadi. Kalau yang tadi itu al-khafa'u fis sama', kemudian di jahar itu al-wuduh fis sama'. Nah, waktu kita mendengar huruf jahar ini, kita mendengarnya secara jelas.
kalau misalnya di dalam ilmu tentang ini tentang pengucapan itu ada namanya huruf yang kalau misalnya jahar itu mereka menyebutnya bersuara. Kemudian kalau hamas mereka menyebutnya dengan nir suara. Nah, kalau misalnya jahar itu bersuara, kita harus keluarkan suara sehingga bisa mengucapkan huruf jahar. Lebih simpelnya kita bisa pahami dengan simpel, huruf hamas kita bisa ucapkan di saat kita berbisik. Kita berbisik itu bisa kita ucapkan huruf hamas. Tapi kalau huruf jahar kita tidak akan bisa mengucapkannya kecuali dengan mengeraskan suara. Kalau dalam keadaan berbisik kita tidak akan mampu mengucapkan huruf jahar. Silahkan teman-teman coba sendiri, ucapin dengan cara berbisik, huruf jahar pasti tidak akan keluar huruf jahar. Al-wuduh fi sama', jelas terdengar. Natijata tadhammil wataraini as-sawtiyaini. Kenapa bisa jelas? Karena pita suara itu terkatup. Pita suara terkatup, ada tekanan di sana yang memaksa suara untuk keluar. Wahtizazihima. Kemudian ada getaran karena pita suara sudah terkatup, kemudian ditekan di situ, keluarlah muncullah getaran di sana. Wanhibasin kathirin li hawa'in nafas. Di sana hawa tidak keluar. Pada saat pelafalan huruf jahar, hawa tidak keluar. Nafas kita tidak keluar, kita tidak sedang mengeluarkan nafas. Misal saat kita katakan apa? Az, 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 l. Itu pada saat kita mengucapkan huruf itu nafas tidak keluar. Nafas secara otomatis tertahan. Ini ada foto dari pita suara pada saat pengucapan huruf-huruf jahar. Di sini ada dua perbedaan dari gambar pita suara. Yang pertama, pita suara pada saat pengucapan huruf hamas pada sin. Kemudian yang gambar sebelah kiri ada pita suara pada saat pengucapan huruf jahar, yaitu huruf zai. Sin dan zai kita sudah bahas sebelumnya, makhrajnya sama, cuma perbedaannya hanya pada sifat jahar dan hamas. Itu saja perbedaan antara sin dan zai. Kalau seandainya kita hilangkan sifat jahar pada zai, maka secara otomatis akan keluar huruf sin. Kalau misalnya huruf sin kita berikan sifat jahar, kita keraskan suara, itu akan otomatis, secara otomatis tidak perlu di-setel lagi, secara otomatis akan menjadi huruf zai. Coba antum praktekin pada sin. As, kemudian pada huruf zai. Az. Itu posisi lidah sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali, hanya perbedaannya pada sifat jahar dan hamas. Insyaallah mafhum. Kemudian ada asyiddatu war-rakhawatu wal bainiyah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang huruf-huruf Arab dari segi di mana suara nafas tertahan dan nafas berjalan. Nah, di sini bukan dari segi nafas, di sini dari segi suara. Suara itu berjalan atau suara itu terputus. Nah, kalau misalnya suara itu berjalan, itu maka masuk ke bagian rikhwah. Kalau misalnya suara itu terputus, maka itu masuk ke bagian syiddah. Kalau misalnya suara tidak berjalan dan tidak juga terputus, tidak terlalu lewat, tidak juga terlalu berhenti. Nah, itu namanya bainas syadiddati war rikhwah, yaitu al-bainiyah. Huruf syiddah yang suara terputus itu ada 9 huruf. Ada 8 huruf. Yaitu ajidu qatin bakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat, kata Imam Al-Jazari. Sekarang mari kita coba ucapkan satu persatu huruf dari syiddah, satu persatu
huruf syiddah ini. Yang pertama hamzah. Coba kita ucapkan hamzah yang sakinah. A, a. Setelah kita mengucapkan huruf hamzah ini, otomatis suara akan terputus. Terputus, tidak ada suara. Walau bagaimanapun kita paksa, bagaimanapun caranya kita memaksa agar suara itu keluar, secara otomatis suara itu terhenti. A, 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 aj, 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 ad, ad, aq, 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 dan seterusnya. Nah, kalau seandainya huruf rikhwah itu suara berjalan, mungkin bisa kita katakan as, suara berjalan, az, az, kemudian apalagi ada as, al, az, dan seterusnya. Kemudian ada antara syiddah dan rakhawah, yaitu lin umar. Hurufnya ada 5, lam, nun, ain, mim, ra. Al, an, a, am, ar. Tidak terlalu terputus, tidak terputus, dan tidak pula terlalu berjalan suaranya. Antara-antara. Insyaallah di sini mafhum insyaallah. Nah, di sini kita membaca ta'rif asyiddah. Apa ta'rif syiddah? Definisi dari syiddah. Hiya inhibasu jarayanis sawt عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. Terputusnya suara عند النطق بالحرف الشديد, ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Natijata ghalqil makhraj. Kenapa? Karena makhrajnya tertutup. Makhrajnya tertutup seperti jim. Pada saat kita katakan aj, lihat ini di gambar di sini ada ditunjukkan gambar pada saat huruf jim. Lihat bagaimana lidah langsung melengket ke langit-langit atas, di mana itu menyebabkan tertutupnya makhraj. Maka dari situlah terputuslah suara. Huruf syiddah. Nah, di sini syiddah terbagi lagi menjadi 2. Tadi ada ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Syiddah, ada yang syiddah majhurah, ada syiddah mahmusah. Syiddah majhurah, apa maksud dari syiddah majhurah? Hurufnya syiddah, di dalam waktu yang bersamaan, dia juga merupakan huruf jahar. Qaf misalnya. Qaf ini sifatnya syiddah. Di dalam waktu yang bersamaan dia juga merupakan dia juga memiliki sifat jahar. Maka bisa kita katakan qaf ini harfun musyaddadatun majhurah. Harfu, mungkin kita katakan harfu syiddatin majhurah. Kemudian al-kaf wa ta, kaf dengan ta, ini syiddah mahmusah. Harfu syiddatin mahmusah. Ada hamasnya. Syiddah, tapi ada hamasnya. Ada yang mungkin kita berpikir, al-kaf wa ta. Kaf dan ta ini sifatnya syiddah. Syiddah ini suara terputus. Suara terputus. Pada saat mengucapkan syiddah, otomatis suara itu terputus. Nah, mahmusah ini nafas berjalan. Nafas itu berjalan dengan banyak nafas yang berjalan. Lalu bagaimana mungkin dua sifat yang berlawanan ini, yang satu suara terputus, kalau udah suara terputus otomatis nafas terputus. Nah, hamas, nafas berjalan. Nah, bagaimana mungkin di dalam satu huruf bisa terhimpun di dalam satu huruf itu dua sifat yang berlawanan. Nah, ternyata syiddah
Syiddah itu lebih dahulu daripada hamas. Syiddah dulu baru hamas. Contoh, pada saat kita katakan kaf sakinah, misalnya ak, ak, setelah kita berikan syiddahnya, setelah syiddah maka langsung otomatis keluar hamasnya. Ak, ak, at, 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 seperti itu. Jadi syiddah dulu baru hamas. Syiddah dan hamas ini tidak di dalam waktu yang bersamaan. Memang di satu huruf yang sama, syiddah dan hamas terkumpul di satu huruf yang sama, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan paham ya. Nah, di sini ada intilaqus sauti ba'da inhibasihi fil harfi syadidil majhur. Nah, ketika huruf itu sudah tertahan, dia akan lepas lagi. Setelah tertahan, dia bakalan lepas lagi pada saat huruf majhur. Nah, di sini ada foto al-jim 'inda intilaqi sautiha, al-jim ba'da intilaqi sautiha. Ini di sini yang pertama, jim ketika suaranya itu ingin lepas. Kan ada namanya qalqalah kan? Qalqalah. Nah, itu qalqalah itu muncul ketika suara jim itu sudah dilepaskan. Dagtu sautil mahbus khalfal makhraj. Nah, di sana suara yang tertahan itu ditekan di belakang makhraj. Di belakang makhraj, lihat tuh ada anak panah. Nah, di sana suara itu tertekan. وانطلاقه يحددان معالم الصوت. Bentar. Oke, intilaqus saut ba'da inhibasihi fil harf syadid al-majhur. Lepasnya suara ketika setelah tertahannya suara itu pada huruf-huruf jahar. Jadi suara itu tertahan karena makhraj tertutup. Kemudian setelah itu suara itu keluar. Dagtu sautil mahbus khalfal makhraj wa intilaquhu. Penekanan suara yang terkurung di belakang makhraj dan pelepasannya itulah yang menentukan jalannya suara. Saya agak kurang paham maksud dari ini. Dagtu saut dan intilaqnya bisa penekanan dan jalannya. Oke, kita lewat saja dulu bagian ini. Kita langsung pada huruf al-kaf wa ta. Ini pada huruf yang mahmus. Yang tadi contoh pada jim tadi itu huruf yang majhur. Di sini huruf mahmus. Di sini ada beliau mengatakan asyiddatu wal hamsu fil kaf wa ta sifatani 'ala tartib. Syiddah dan hamas itu pada ta dua sifat yang berurutan.
Fahadhanil harfani syadidan. Kedua huruf ini merupakan huruf-huruf syiddah. Fi awwalihima. Kedua huruf ini syiddah pada mulanya, pada awalnya. Wa mahmusani fi akhirihima. Hamas pada akhirnya. Sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi, yang pertama syiddah, yang kedua itu hamas. Lihat ini ada gambar al-kaf dan hibas saut. Di sini yang sebelah kanan gambar dari kaf ketika suara itu tertahan. Kemudian al-kaf ba'da intilaqin nafas, kaf setelah keluarnya nafas. Jadi pada saat nafas keluar, makhraj itu terbuka. Jarayanun nafasi ba'da hibas saut, jalannya nafas setelah terputusnya suara fil makhraj, pada makhraj inda nutqil harf syadid mahmus. Nah, di sini jalannya nafas setelah terputusnya tadi suara pada makhraj ketika mengucapkan huruf syiddah yang mahmus. Wa dzalika fil kaf wat ta. Jadi setelah kita melepaskan huruf itu tadi, melepaskan suara, makhrajnya terbuka. Kita akan keluar insyaallah, setelah itu kita masuk lagi. Siap, Ustaz. Semuanya ada join ya? Siap, Ustaz. Khalas. Afwan Ustadz, yang khairun nikmah belum di ini. Belum diterima. Oh, iya. Masa kayaknya belum. Dan lagi berusaha join ini. Udah saya terima. Oh ya, mungkin sinyalnya ya Ustadz. Iya. Insyaallah, enggak ada masalah itu insyaallah. Khairun ni'mah. Al-Qur'an khairun ni'mah. Ni'matun ma ba'dahu ni'am. Sekarang kita lanjut ke ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Rakhawah itu artinya lembut. Kalau misalnya syiddah itu artinya keras. Kenapa dikatakan keras? Karena memang keras ketika misalnya kita pukulkan sesuatu ke dinding itu langsung mentok gitu. Langsung mentok. Itu makanya dikatakan keras huruf syiddah ini. Rakhawah itu lembut, luarnya secara halus, jalan. Secara istilah al-jarayanut tam. Kita harus selalu ini ya. Kalau misalnya dalam setiap ilmu itu kita tidak cukup hanya dengan makna secara bahasa, karena makna secara bahasa itu sangat luas, itu bisa mencakup banyak hal. Makanya para ulama itu memberikan tarif supaya sesuatu yang tadi mencakup banyak hal bisa dikhususkan untuk hal yang memang kita ingin bahas. Jadi rakhawah kalau dari segi bahasa itu lembut ya, banyak lembut, roti lembut, kasur juga lembut, pakaian bisa lembut, kulit bisa lembut. Nah, sekarang kita pengennya apa? Kalau misalnya kita ada yang bilang rakhawah itu apa? Rakhawah itu lembut. Enggak cukup. Enggak cukup. Lembut apa? Roti lembut, kulit bisa lembut. Nah, rakhawah tarifnya al-jarayanut tammu. Aliran yang sempurna, aliran suara yang sempurna. Jadi ar-rakhawah itu adalah aliran suara, jalannya suara secara sempurna. Bi sautil harfir rikhwi 'inda mururihi fil makhraj. Nah, ketika dia berjalan di makhraj, suaranya itu berjalan dengan sempurna, tidak ada terputus sama sekali. Paham ya insyaallah ya? Rikhwah itu suara, aliran suara yang sempurna. Yang sempurna. Wow. Ketika suara itu lewat pada makhrajnya, bisa itu shin atau sin atau huruf-huruf yang lainnya. Jadi kalau misalnya syiddah tadi hurufnya terputus, ini rakhawah. Kalau syiddah tadi memang benar-benar terputus, kalau rakhawah itu aliran suara yang sempurna.
Contohnya apa? Ashin, ash, ash, ash. Kemudian ada al-ghain, l, ada az-zal, az. Jadi usahakan pada saat mengucapkan huruf-huruf rokhawah ini, biarkan itu berjalan, suara itu berjalan. Mengucapkan huruf hamas, biarkan hamas itu nafas itu berjalan. Karena kalau misal tidak kita berikan itu jalannya, kita biarkan nafas itu jalan, tidak kita biarkan suara itu jalan, itu ada kekurangan pada huruf. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat tazyiniyah. Sifat tazyiniyah. Misalnya pada huruf rikhwa, pada shin misalnya, suara itu tidak kita jalankan, kayak ada kayak terputus sedikit, kurang sempurna jalan suaranya. Itu bisa mengurangi kesempurnaan bacaan, dan pada saat kita talaki itu tidak boleh. Biasanya kalau ulama-ulama Syam itu mereka memang benar-benar memperhatikan dari segi rokhawah, syiddah, hamas dan jahar. Memang beliau benar-benar mereka perhatikan kalau permasalahan ini. Nah, al-bainiyah antara syiddah dan rokhawah, antara keras dan lembut. Apa itu al-bainiyah? Al-jarayanul juz'iyyu lis-saut. Nah, alirannya hanya sebagian. Fi makhrajil harfil baini. Pada makhraj huruf baini. Apa itu dia? Lin Umar. Ada dari 3 dari taraf lisan, kemudian 1 dari ain, kemudian 1 dari tenggorokan ain, kemudian 1 lagi dari syafatain yaitu mim. Bisa babi adami kamali ghalqihi. Kenapa dia hanya sebagian saja suara itu berjalan? Kenapa hanya sebagian saja? Karena tidak tertutup dengan sempurna. Makhraj itu tidak tertutup dengan sempurna. Kayak ngambang gitu, kayak ngambang. Pada saat kita ucapkan al di sana lidah menyentuh langit-langit itu tidak terlalu keras. Sedang-sedang saja. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Kalau misalnya terlalu lembut nanti jatuhnya ke rokhawah. Jadi antara bainiyah. Insyaallah la iskala fi. Lihat nih, al-jarayanul juz'i lis-sauti 'inda nutqi al-lam bisabab i'tirad taraf al-lisan li khurujihi. Seperti inilah gambar pada saat kita mengucapkan huruf lam. Di sana ada gambar anak panah ya dari pinggir kanan dan dari pinggir kiri. Dari sanalah keluar suara. Dari sana keluar suara. Masih ada tersisa. Masih ada ruang tersisa untuk suara itu keluar. Tidak seperti huruf-huruf yang sebelumnya. Ini pada saat mengucapkan huruf lam, keluar dari pinggirnya. Gambar sebelah kiri bisa dilihat ada anak panah itu. Insyaallah bisa dipahami. Kemudian ar-ra dari mana? Dari mana keluar ininya? Suaranya. Di mana celah dari huruf ra ini? Ternyata huruf ra ini itu celahnya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah lidah, di tengah-tengah dari depan. Manzurun amamiyun li nutqi ar-ra'i yubayyinu baqa'a fajwatin 'inda muntaha taraf al-lisan yamurru minha juz'u as-sawt. Di sini gambar dari depan pada saat pengucapan ra. Di sana gambar ini menjelaskan ada tersisa rongga di tengah-tengah lidah itu. Di sanalah keluar sebagian dari suara itu. Al-bainiyatu fi harfin nun wal mim. Nah, pada saat pengucapan an-nun dan mim, huruf nun dan mim, nah di sana suaranya itu berjalan. Apa maksudnya? Aliran yang sebagian itu disebabkan karena
sebenarnya pada saat pengucapan huruf nun ini dari segi lisan, dari segi lidah itu makhraj sudah tertutup. Makhraj sudah tertutup. Tapi ada celah tempat suara itu keluar. Di mana? Itu di khayshum. Keluar itu suara itu keluar dari khayshum. Makanya ada suara yang keluar, masih ada celah suara itu untuk keluar. Kalau misalnya huruf ba itu tidak ada keluar dari khayshum. Makanya dia syiddah, tapi pada mim ada keluar suara dari khayshum. Makanya dikatakan bainiyah. Kemudian juga nun. Nun bagian dari mulut, bagian dari mulut itu sudah tertutup, tapi masih ada bagian dari hidung yang terbuka. Makanya dia dinamakan bainiyah. Bainiyah fi harfil ain. Di sini katanya al-jarayanul juz'i lis-sauti 'inda nutqil 'ain bisababi ruju'i lisanil mizmar ila al-khalf. Kenapa bisa hanya sebagian saja suara itu berjalan pada saat mengucapkan huruf ain? Itu katanya karena lisan mizmar itu agak mundur ke belakang. Suara itu bisa keluar hanya sebagian, itu karena lidah lisanul mizmar itu agak kembali ke belakang. Ini bisa dilihat gambarnya. Agak ke belakang. Oke, mungkin nih teman-teman agak banyak yang misalnya yang kurang paham tentang sifatul huruf ini, bisa silahkan ditanyakan atau kasih tahu ke saya mana yang masih belum paham gitu tentang sifatul huruf ini. Silakan. Tafadhal Ustazah Rizka. Izin bertanya, untuk huruf lam itu kan harus melebar ya lidahnya Iya. itu. Nah, tapi kalau dilihat di gambar itu ada yang buat suara keluar gitu yang dari pinggir kiri kanannya. Nah, atau misalnya ketika kita pengucapan huruf lam itu kurang tepat saat hanya ujung lidahnya aja gitu. Berarti rongga yang kiri kanannya itu lebih lebar kebukanya. Iya, kalau misalnya hanya ujung lidah saja itu berarti rongganya lebih lebar keluar dan bisa muncul nanti suara yang aneh-aneh. Ada yang kayak apa ya? Gimana ya? Untuk menggambarkan suara itu gimana ya? Nanti bisa aja kalau misalnya ya kayak lam orang Indonesia lah. Lam orang Indonesia itu karena posisi lidah terlalu melengkung, kemudian ujung lidah hanya yang digunakan pada saat pengucapan lam itu hanya ujung lidah saja atau ra'sul lisan, bukan dari adna hafatai lisan. Dan seharusnya makhraj lam itu dari tepi dari ujung dari tepi lidah sampai dari ujung lidah. Ujung dari pinggir lidah itu sampai ke ujung lidah, bukan hanya ujung lidah saja tapi ujung dari pinggir lidah itu. Insya Allah pada saat ini pengucapan bainiyah ini itu sudah secara otomatis. Sudah secara otomatis. Pada saat nun, mim, lam, ro, kemudian juga ain itu sudah secara otomatis itu bainiyah insya Allah. Nah, terus Ustadz, kalau misalnya ketika pengucapan lam itu sukun itu kan nggak boleh mantul ya. Nah, sebagian orang itu ada yang salah malah mantul gitu. Nah, itu kenapa ya penyebabnya? Kok bisa mantul gitu? Kayak apa contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Rabbil alamin gitu ya. Mungkin salah satu sebabnya itu karena belum belajar, kemudian bisa juga karena itu pengaruh dari lingkungan juga, pengaruh dari bahasa, bisa juga kemudian pengaruh karena makhrajnya itu tertutup juga, tapi tertutupnya tidak tertutup secara sempurna. Memang tertutupnya sebuah makhraj itu bisa menyebabkan pantulan. Tapi pada saat huruf lin umar ini kita justru dilarang untuk memantulkan huruf. Karena huruf itu masih terdengar. Huruf itu masih terdengar. Kalau misalnya ba, kalau misalnya tidak dipantulkan, itu hilang. Misalnya kita kayak apa ya, pada saat mengucapkan ba yang ini, kayak apa contohnya ya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau tidak ada qalqalahnya otomatis langsung tertutup, tidak terdengar suaranya. Tapi kalau misalnya lam itu masih ada terdengar suaranya. Kemudian ra masih terdengar suaranya. Kayak apa ya contohnya ya? Kayak hadza sihrun mustamir. Mustamir masih terdengar suaranya. Tapi kalau misalnya ba itu kalau misalnya kita sukunkan kayak watab udah hilang suaranya. Jadi intinya buat supaya jangan memantul-mantul gitu, ya belajarlah, latih tiap hari insya Allah. Saya juga dulu banyak yang mantul-mantul hurufnya. Pertanyaan terakhir Ustadz. Nah, kalau makna tertahan sama terputus itu beda atau sama? Soalnya tadi Ustadz itu menjelaskan pengertian syiddah itu terputusnya aliran suara, sedangkan kalau di terjemahan kitabnya di sini itu tertahannya aliran suara. Gimana coba? Kalau makna dari tertahan sama terputus itu sama atau beda? Gak sih Ustadz? Soalnya tadi kan Ustadz tuh menjelaskan tentang definisi syiddah itu artinya terputusnya aliran suara. Nah, tapi kalau di terjemahan kitabnya yang saya pegang ini, artinya itu tertahannya aliran suara. Itu sama. Insya Allah sama. Soalnya inhibas itu bisa diartikan itu kalau secara bahasa itu artinya terpenjara, artinya. Al-habs, terkurung. Al-habs itu artinya terpenjara. Kalau orang di penjara berarti tertahan. Kalau tertahan berarti terputus, nggak bisa keluar. Intinya tidak bisa keluar. Tertahan, terputus, nggak ada masalah. Ada lagi yang lain? Nah, di sini ada perbedaan antara huruf yang syiddah dengan yang rokhawah dan juga yang bainiyah. Sekarang kita lihat kutiba. Ini masa setiap huruf ini, maksudnya zamannya, waktunya ini sama. Kutiba. Kemudian kita lihat yang huruf yang di sebelah kata yang sebelah kiri di sini ada azminatul huruf, zaman huruf, as-sakinah yang sakin, yatanasabu quluha ma'a jarayan as-sauti biha. Lamanya zamannya itu sesuai dengan masing-masing dari hurufnya. Kalau misalnya hurufnya itu berjalan, dia juga lama. Kalau misalnya huruf itu tertahan, maka dia juga makin sedikit zamannya.
Tapi kalau misalnya dia antara tertahan dan berjalan itu tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lama. Apa contohnya? Ini ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna ungu. Yang warna merah atau orange. Yang penting sin yang sakin. Yastabshirun. Yes. Kalau kita coba kita buangkan qalqalahnya. Yastabshirun. Itu bisa kita bedakan sin agak lama. Sin lama. Yastabshirun. Itu masing-masing dari sin dan ba dan nun itu punya zamannya masing-masing. Sin lebih lama, kemudian nun agak sedikit di bawah sin, kemudian ba di bawah dari nun itu tadi. Kemudian ada juga ta, ada juga shin, ada juga ra. Ta sama shin sama ra, di sini ra itu di bawahnya shin, kemudian ta di bawahnya ra. Karena ta syiddah, kemudian ra ini bainiyah, kemudian shin itu rifwa. Masing-masing zamannya itu berbeda. Yastabshirun, yastabshirun, yastabshirun. Tidak bisa kita baca seperti ini. Yastabshirun, yastabshirun. Dia harus yastabshirun, yastabshirun. Nggak boleh yastabshirun, nggak boleh seperti itu. Ya harus dijalankan semuanya. Berikan haknya. Ini teman-teman yang lain, Mbak Erni, Mbak Khairun Ni'mah, Mbak Yuyun, gimana? Ustaz Abdul Fattah. Saya masih mikir-mikir buat pertanyaannya Ustaz. Iya, insyaallah. Ustadz Afwan, bisa dijelaskan lagi nggak tadi yang tingkatan-tingkatan itunya, zamannya? Misalnya dia kenapa ta ini lebih lama dari shin, kenapa shin lebih pendek dari ro yang tadi loh itu. Belum paham. Sin, huruf sin, sifatnya hamas dan ikhwah. Hamas dan ikhwah. Hamas, nafas jalan. Kemudian ikhwah, suara jalan. Suaranya juga ikut jalan. Jadi otomatis karena suaranya berjalan, otomatis lebih lama masanya, zamannya daripada bainiyah. Karena bainiyah jalannya suara itu hanya sebagian saja. Contohnya ya. Apa contohnya? Saya bilang gini, al. Kemudian saya bilang al. Lebih mana? Lebih lama yang mana? Apakah lam sakin atau zal? Al, az, az. Lebih lama yang mana? Lebih mana zal atau lam? Zal kan? Karena zal suaranya jalan, kemudian suaranya saja yang jalan, nafasnya tidak jalan karena dia jahar. Kalau misalnya saya bilang as, kemudian an, fa dengan nun sifatnya berbeda. Kalau nun ini ya hanya sebagian, tapi kalau misalnya sa itu jalan, nafas jalan, suara jalan, makanya dia lebih lama. As lebih lama, nggak boleh kita potong-potong kayak cuma dikit aja gitu, nggak bisa karena harus kita berikan haknya. Kemudian kita bawa ke syiddah itu kaf, kayak qaf, kayak ta, hamzah, coba kita ucapkan hamzah, minas sama, habis langsung terpotong, nggak ada suara habis, nafas habis, nggak ada jalan sama sekali, berarti otomatis dia lebih cepat. Beda dengan huruf yang seperti rokhawah, kemudian juga lainnya. Insya Allah gampang.
Silakan sebelum kita tutup ini kajian kita. Oke, kita tambah sedikit ya. Takunu azminatul hurufil mutaharrikati mutasawiyatan ضمن المرتبة الواحدة من مراتب القراءة أي أن زمن الحرف المفتوح زمن الحرف المضموم زمن الحرف المكسور. Nah, pada saat fathah, pada saat kasrah, pada saat dhammah, zamannya ini sama semua. Sama, tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lama. Seperti kutiba, ya'izukum, su'ilat. Semuanya harus kita samakan zamannya masing-masing dari mereka. Ini satu harokat. Sesuai dengan tingkatan level dari bacaan. Kalau misalnya tahqiq, berarti tahqiq lebih lama. Kalau misalnya tadwir lebih cepat daripada tahqiq. Kalau misalnya hadar lebih cepat lagi. Di sini ada kesalahan pada saat mengucapkan huruf yang berharokat. Yang pertama itu kesalahan terjadi pada saat membaca idgham. Pada famay ya'mal. Ada yang membaca famay ya'mal. Seperti itu salah. Seharusnya kita baca famay ya'mal, bukan famay ya'mal. Kayak kuntum. Seharusnya kuntum. Kayak innal ladzina. Ini sering banyak terjadi. Kayak diseret. Kayak famay ya'mal, mimnya diseret. Famay ya'mal kuntum innal ladzina, seperti itu. Ini harus kita kita benar-benar terapkan ini, jangan sampai berlebih makhrajnya. Masing-masing huruf itu huruf mutaharrik, masing-masing zamannya itu hanya satu harokat saja. Kemudian ada juga orang yang mengurangi harokat itu. Ketika harokat itu sudah dikurangi, maka muncullah istilah namanya ikhtilas. Taqsiru zamani harfin mutaharrik. Nah, huruf yang mutaharrik itu dikurangi harokatnya, nggak nyampe satu harokat. Itu biasanya ketika ada 3 huruf yang berdekatan atau 4 huruf bisa jadi. Nah, di sini ulama memberinya nama, itu namanya ikhtilas. Ikhtilas itu kalau secara bahasa itu artinya korupsi. Jadi kita kayak mengkorupsi harokat huruf itu. Jadi yang seharusnya satu harokat jadi kurang. Contohnya apa? Ya'murukum. Seharusnya kita baca ya'murukum. Kemudian khalaqakum. Ada yang baca khalaqakum. Qafnya kayak dibaca cepat. Sebenarnya itu tidak boleh. Kemudian ya'idukum, nggak bisa ya'idukum, nggak bisa kayak gitu, harus ya'idukum, khalaqakum, ya'murukum, khalaqakum, ya'idukum, seperti itu. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, zamanul harfir rikh, zaman huruf rakhawah atwal min zamani al-harfil baini. Zamannya huruf rakhawah itu lebih lama daripada huruf baini. Kemudian zamanul harfil baini atwal min zamanil harfil syadid. Huruf baini itu lebih lama daripada huruf yang syadid atau syiddah. Qiyasu azminatil huruf as-sahihati as-sakina yatanasabu ma'a sur'atil qira'at
tahqiqan wa tadwiran wa hadran. Nah, seperti ini. Ini misalnya yang berwarna merah, ini zamanul harfir rikhu. Zamannya huruf rakhawah. Kemudian yang warna ungu, zamannya huruf baini. Kemudian warna hijau ini zamannya huruf yang syiddah. Yabqa hadha at-tanasub baina azminatil huruf as-sahihah as-sakinah mahma kanat sur'atul qira'ah. Walaupun kita membaca Al-Qur'an dengan cepat, maka itu harus kita sesuaikan zamannya juga. Zaman huruf-hurufnya itu kita harus sesuaikan dengan kecepatan bacaan. Nah, di sini kita bisa coba latihan pada surah Al-Syarh untuk melatih daripada untuk melatih zaman huruf itu. Di sini ada diwarnai warna merah, kemudian warna hijau, kemudian ya semua masing-masing itu dikasih warna supaya kita bisa membedakan mana yang zamannya lebih lama, mana yang zamannya yang lebih singkat. Insya Allah nanti bakal kita baca ini surah Alam Nasrah. Oke, insya Allah kita bakal sampai di sini. Soal dari Ustaz Abdul Fattah. Menurut definisinya, sifat huruf mempengaruhi suara huruf. Apakah sifat huruf tidak mempengaruhi kesalahan dalam mengucap? Apakah sifat huruf tidak mempengaruhi kesalahan dalam nafas saat mengucapkan huruf? Sifat huruf mempengaruhi nafas. Iya, sifat huruf juga mempengaruhi nafas. Tapi tidak mempengaruhi, tidak bisa merubah huruf. Kalau misalnya huruf jahar misalnya, sama huruf hamas, itu jahar dan hamas itu kalau misalnya nafasnya itu berjalan, kalau jahar berjalan, nafasnya berjalan, itu nanti bukan jahar lagi namanya. Jadi sifat huruf bisa juga mempengaruhi jalannya nafas. Bisa juga. Gimana Ustaz Abdul Rahman? Ustaz, saya mau tanya yang lain Ustaz. Ya, tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Saya itu kadang beberapa waktu ngelihat bacaannya syekh-syekh, bacaannya siapa para peserta lomba-lomba itu Ustaz, yang baik Indonesia khususnya yang lomba luar negeri ya, itu bacanya itu enak-enak Ustaz. Apakah kita ini masih ada peluang untuk seperti beliau-beliau ini, dan apakah itu memang kesalahan yang mungkin di saya pribadi itu, apakah memang di sifat atau lebih kepada makhrajnya, supaya di kedepannya saya bisa seperti beliau-beliau, seperti para ya seperti yang sudah pernah Ustadz jalan yang gimana menurut Ustadz? Ada bacaan itu ada banyak modelnya. Banyak modelnya. Tapi kalau soal suara ya, kalau cerita suara itu nggak bisa dipaksain. Tidak bisa dipaksain. Itu saya ya secara terus terang lah. Kalau suara nggak bisa dipaksain. Itu kita diperintahkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran, memperbagus suara itu
sifatnya itu kayak enggak dipaksa gitu, kayak enggak harus dipaksakan. Kalau misalnya kita sanggupnya seperti itu ya seperti itu, jangan kita paksain, nanti timbul kesalahan-kesalahan. Kalau misalnya suara nggak memadai, kita paksain, itu bisa kesalahan. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Jazari, tajwid itu bukan kayak gitu. Tajwid itu ya bacaan yang normal, yang secara natural, yang alami. Kita saat baca misalnya kan, pada saat baca Al-Quran, tapi kok beda ya kalau misalnya dengar kayak syekh-syekh yang ngaji, kayak orang-orang yang lomba ke tingkat internasional, bacaan kita kok beda ya gitu. Gimana supaya sampai ke bacaan kita kayak mereka? Ya mereka itu udah berapa tahun mereka geluti itu sabaqah, udah berapa tahun mereka. Kemudian mereka hari-hari itu mereka ngapain? Mereka hari-hari itu Quran aja. Kemudian mereka yang mereka dengerin itu siapa? Gitu loh. Kemudian mereka juga belajar sama siapa? Pengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bikin kayak mereka, kita sudah berusaha seperti mereka, nggak menutup kemungkinan kita bisa seperti mereka juga. Memang setiap bacaan itu kayak punya tingkatan-tingkatan gitu kan. Setiap orang itu kan punya ciri-ciri kelebihan masing-masing gitu. Tapi setidaknya walaupun kita tidak punya basic suara yang bagus, tapi kita masih bisa buat melatih lidah. Kita bisa melatih makhraj, sifat dan sebagainya. Kalau misalnya untuk memperbagus huruf itu, selagi kita masih punya lidah, selagi kita masih bisa ngomong, selagi kita punya gigi, itu insya Allah bisa. Tapi kalau misalnya orang giginya udah hilang, kemudian itu aja sih. Kalau misalnya kalau giginya udah hilang, ya mau gimana lagi, ya nggak bisa lah. Gimana mau nyebutin huruf sin, gimana sad, zai, kemudian bod, kemudian zal, sa, dha, hilang, udah berapa huruf hilang kalau misalnya nggak ada gigi. Tapi kalau masalah makharijul huruf, insya Allah kalau misalnya kita benar-benar serius latihan, kemudian kita tawakal juga sama Allah, berdoa sama Allah, kita nggak bisa mengharapkan diri kita ini ya, kita nggak bisa mengharapkan aku masih muda, aku punya guru bagus, semuanya lengkap, semua sarana ada, bisa buka YouTube, bisa buka siapa aja, syekh siapa aja tinggal pilih. Itu semua nggak bisa menjamin, karena yang punya ini, yang mengizinkan kita untuk membaca Al-Quran itu Allah. Kita cuma bisa usaha aja. Jadi kita nggak lupa juga, kita kembalikan kepada Allah. Usaha tapi juga ada doanya juga. Insya Allah kita semua di sini berdoa, mudah-mudahan bacaan kita ini bisa seperti bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Amin amin. Terima kasih Ustaz atas doanya.